Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Siang, Pak. Pak. Siang, Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Alhamdulillah ya semuanya pada baik. Baik, yang pertama Bapak akan melakukan absen terlebih dahulu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Di sini siapa yang tidak hadir? Hadilah Nabila sama Tanti, Pak. Apa keterangannya? Satu kondangan. Satu kondangan. Baik. Jadi si Tanti sakit. Iya, Pak. Nabila kondangan, Pak. Si Kardila kondangan. Ya. Mantannya nikah. Oh, mantannya nikah. Wah, udah kecil punya mantan ya. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pada siang hari ini, yaitu di bab 3 tentang taubat, taat, istiqomah dan ikhlas. Baik, yang pertama yaitu taubat. Apa sih pengertian taubat itu? Apakah ada yang tahu? Taubat itu kembali ke jalan Allah, bukan sih, Pak? Ya, benar. Yaitu taubat secara bahasa berarti kembali, dan secara istilahnya yaitu kembali ke jalan Allah ya, atau ke jalan yang benar dengan niat dalam hati untuk tidak melakukan dosa-dosanya kembali. Terus selanjutnya itu ada jenis dan syarat taubat. Jenis dan syarat taubat itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama taubat karena menyangkut dosa terhadap Allah, dan taubat karena menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Nah, syaratnya apa sih taubat menyangkut dosa terhadap Allah ini? Yang pertama yaitu meninggalkan perilaku dosa itu sendiri dengan berniat untuk tidak melakukannya lagi. Terus yang kedua yaitu menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Jadi kita harus penyesalan itu masuk dalam hati kita masing-masing, yaitu tentang dosa yang kita lakukan. Kita merenung setiap pagi, setiap malam dengan dosa-dosa apa yang telah dilakukan, dengan menangis menyesalinya. Terus yang ketiga yaitu tadi berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Nah, apabila yang tiga syarat ini tadi tidak terpenuhi, maka tidak sah taubatnya. Terus yang kedua yaitu taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Syaratnya itu sama seperti yang taubat menyangkut dosa terhadap Allah. Cuman ada tambahannya. Di sini kan taubat menyangkut dosa terhadap Allah itu 3 syarat. Nah, di yang menyangkut terhadap sesama manusia itu 4 syarat, dan tambahannya yaitu membebaskan diri dari hak manusia yang dizalimi. Nah, untuk jenis dan syarat taubat ini apakah ada yang ditanyakan? Sudah, Pak, cukup. Jika tidak ada, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu dampak positif perilaku bertaubat. Di sini apakah ada yang tahu dampak positif perilaku bertaubat? Salah satunya disayang Allah ya, Pak. Ya, pasti orang bertobat pasti akan disayang Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Kita banyak teman, Pak. Ya, banyak teman. Yang sebelumnya kita dijauhi teman karena perbuatan maksiat, maka teman-teman itu nanti akan lama-kelamaan akan kembali kepada kita. Nah, di sini tuh dampak positifnya dibagi menjadi 2, yaitu dampak positif bagi pelakunya sendiri dan dampak positif bagi orang lain. Nah, bagi yang dampak positif untuk pelakunya sendiri yaitu memperoleh semangat dan gairah hidup baru karena Allah berkenan menerima taubatnya. Terus yang kedua dapat memperoleh kembali jalan yang benar atau Islam setelah menempuh jalan yang sesat. Terus yang ketiga memperoleh simpati masyarakat kembali. Terus dampak
dampak positif bagi orang lainnya, lambat laun dapat mengembalikan nama baik keluarga seperti masa lalu. Karena yang masa lalunya kelam, yang sering membuat dosa, membuat tidak nyaman masyarakat lah, pastikan dijauhi masyarakat, dan lambat laun jika sudah bertobat akan mengembalikan nama baik keluarganya. Terus yang kedua, hilangnya kecemasan keluarga dan masyarakat. Nah, itu tidak khawatir terjadi kejahatan yang ia lakukan lagi seperti yang dilakukannya pada sebelum bertobat. Nah, terus selanjutnya ini ada taat. Ada yang tahu apa itu taat? Taat itu patuh pada perintah tuh ya Pak. Ya, taat itu patuh, tunduk, dan setia. Nah, untuk pengertian menurut istilahnya sendiri, taat itu tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Nah, kepada siapa sih kita harus bertaat itu? Kepada Allah Pak. Ya benar, yang terutama itu adalah kepada Allah dan Rasulnya. Terus yang ketiga itu ada kepada ulil amri atau pemerintah. Nah, dampak positif ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya, yaitu yang pertama memperoleh kepuasan batin karena telah mampu melaksanakan salah satu kewajibannya kepada Allah. Yang kedua, memperoleh ridha Allah karena telah mampu mentaati perintahnya. Dan yang ketiga, memperoleh kemenangan atau keuntungan yang besar sesuai firman Allah SWT. Terus yang ketiga yaitu ada cara membiasakan diri untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Antara lain yang pertama, segera mempersiapkan diri untuk sholat apabila telah masuk waktunya. Jadi seperti telah masuk waktu azan, kita langsung bersiap-siap. Ada yang mandi dulu atau ada yang berpakaian rapi dulu, bersiap-siap untuk berangkat ke masjid. Terus yang kedua yaitu melatih diri untuk disiplin dalam berbagai hal, termasuk belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Terus yang ketiga, selalu disiplin dalam mengikuti tata tertib sekolah, baik dilihat guru maupun yang tidak dilihat guru. Terus yang terakhir ada senantiasa menjaga diri agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, walaupun sedang sendirian, tidak ada orang lain yang melihat. Nah, jika seperti itu, yang melihat pasti Allah akan melihat. Nah, terus yang materi selanjutnya itu ada istiqomah. Ada yang tahu arti istiqomah itu apa? Istiqomah itu perbuatan yang secara istilah itu artinya lurus bukan Pak? Ya, lurus itu secara bahasanya. Oh ya Pak. Jika secara istilahnya yaitu suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara-cara agar istiqomah di jalan Allah itu, yang pertama tuh harus niat. Kita harus meluruskan niat, yakin kepada diri kita sendiri untuk berjalan istiqomah di jalan Allah. Terus yang kedua yaitu memahami makna dari syahadat itu. Yang ketiga, memperbanyak baca Al-Quran. Nah, seperti pada masa sekarang ini yaitu bulan Ramadan, kita harus memperbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Terus yang keempat, meningkatkan kualitas ibadah sedikit demi sedikit. Yang dari pertama awal sholat lima waktunya masih bolong-bolong. Nah, itu usahakan sedikit demi sedikit, jangan jadi bolong-bolong. Terus yang kelima, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Nah, banyak di sini kan teman-teman atau anak-anak yang pergaulannya masih bersama orang-orang yang nakal. Jika masih dengan orang-orang yang nakal itu, maka hindarilah, jauhilah.
biar tidak terjerumus pada kenakalan juga. Terus yang keenam yaitu berdoa dan berzikir kepada Allah. Nah, terus materi yang terakhir ini ada ikhlas. Ada yang tahu nggak pengertian ikhlas itu? Ikhlas itu tidak mengungkit-ungkit apa yang sudah diberikan gitu Pak. Iya bukan Pak? Ya, bisa dalam artian seperti itu. Tapi dalam bahasa juga ikhlas itu artinya bersih. Bersih itu dari kotoran. Sedangkan secara istilah itu ikhlas berarti niat mengharap ridha Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan dalam semua aspek. Jadi jika kita beramal itu niatnya itu ridho, mengharap ridho kepada Allah, tidak mengharap imbalan kembalian apapun itu. Jadi ikhlas dalam hati itu ridho kepada Allah, memberi amal kepada orang. Seperti itu. Terus contoh ikhlas dalam kehidupan sehari-hari yang ada yang tahu nggak contoh ikhlas dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya itu kita membantu orang tua untuk membersihkan rumah, tapi kita nggak minta uang jajan lebih Pak. Nah, itu dia. Lebih baik tidak meminta uang jajan lebih. Lebih baik juga jika tidak menerima imbalan. Tapi kalau udah dikasih, Jadi, kalau sudah dikasih, terima saja. Terus apakah ada lagi contohnya? Ya, yang contohnya itu adalah ikhlas dalam memberikan sedekah tanpa meminta imbalan dalam bentuk apapun. Seperti kita memberikan infak kepada masjid-masjid yang sedang membangun, terus kepada orang-orang di jalan yang sering meminta-minta atau dia biasanya suka memulung. ya Pak. Nah, itulah tadi materi yang sudah Bapak sampaikan. Itu tadi ada apa aja? Ada ikhlas, taubat, taat, dan istiqomah Pak. Ya. Apakah dari keempat materi itu ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya dong Pak. Ya, baik, Reni, silakan bertanya. Kalau orangnya itu dia memberi, tapi dia bilangnya ikhlas Pak, tapi dia di videoin gitu, disebar-sebar, itu benar ikhlas atau gimana Pak? Nah, itu sebenarnya tergantung dari persepsi orang masing-masing sih kalau begitu. Jadi kan kayak orang memberi terus di video, dibuat konten gitu kan. Iya Pak. Nah, itu tergantung persepsi orangnya masing-masing. Jika yang memberikan itu ikhlas tidak mengharapkan apapun, itu ya bisa saja menjadi ikhlas. Tapi jika ada orang yang menganggap itu adalah perbuatan yang tidak ikhlas karena mengharapkan video konten tersebut, itu ya bisa jadi anggapan juga tidak ikhlas. Tapi jika sebaik-baiknya kita bersedekah itu tidaklah kita membeberkannya atau dibuat konten tersebut. Kan ada yang dulu mengatakan jika kita bersedekah, tangan kanan kita bersedekah, tangan kiri kita tidak boleh melihatnya. Nah, itulah artinya jika kita bersedekah itu tidaklah yang dilihat orang-orang seperti itu, karena takutnya nanti dari anggapan orang itu adalah sombong atau bagaimana. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup Sudah cukup, Pak. Pak. Baik, kita cukupkan saja materi pada siang hari ini. Ya, untuk tugas Bapak akan berikan ya, tolong buka di buku cetak halaman 196, yaitu kerjakan pilihan gandanya dan esainya. Baik Untuk Pak. esai kan ada B sama C. Nah, yang B-nya saja dikerjakan, C-nya tidak usah. Ya. Baik Pak. Yeay. Baik, jika sudah kita akhiri
pembelajaran pada siang hari ini dengan mengucap lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, jika cukup Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.